Sebelum Samudra Raya ini ada, aku sudah bermain. Gitu, karena kita lihat dari perikop itu yang dikatakan oleh Salomo itu bagaimana Tuhan meletakkan atau membuat hikmat sebelum dia menciptakan langit dan bumi ini. Tadi bagus tuh Umi hafal ayat, saya aja nggak hafal. Sebelum dunia ini, bumi ini jadi, aku sudah ada dan bermain-main di langit sana, gitu kan. Nah, dengan hikmat itulah sebelum dunia ini diciptakan, dengan hikmat inilah yang pertama diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk menciptakan langit dan bumi ini dengan hikmat. Dengan hikmat itu seperti kalkulasi, seperti akal, seperti kepintaran untuk mengukur panjang, tinggi, rendah, lebar daripada lautan. Jaraknya kan Tuhan kasih batas, lautan segini batasnya, semua ada ukuran-ukurannya, ukuran-ukuran, bahkan ukuran matahari. Kalau sampai dia itu lebih besar atau lebih kecil, hancurlah bumi ini. Begitu juga dalam peredarannya, ya, juga kita akan hancur kalau saja peredarannya sedikit aja melenceng dari jalurnya. Itulah ukuran atau matematika Tuhan atau hikmat Tuhan ketika dia mengukur semuanya dengan matematika. Itu hikmat Tuhan sebelum dunia ini. Lanjut Umi. Oke, kalau misalkan ragu kita baca ya ayatnya Amsal 8 ini, kalau tidak salah ayatnya 22 sampai ya. Oke, dari mulai ayat 22 nih. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purba kala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan dan terlebih dahulu pada bukit-bukit aku telah lahir, sebelum dia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu daratan yang pertama. Ketika dia mempersiapkan langit, aku sudah ada di sana. Ketika dia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika dia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika dia menentukan batas pada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika dia menetapkan dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesayangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesayanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarlah, berbahagialah mereka yang mempelajari, yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka aku menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Ya, berbahagialah orang yang mendengar aku dan setiap hari menunggu pada pintuku dan menjaga tiang gerbangku, karena siapa mendapatkan aku, dia akan mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang akan membenci aku, mencintai maut. Jelas ya, ini adalah hikmat yang diajarkan oleh Salomo. Baru kasih Umi begitu jelas sekali menjelaskannya nih. Bapak saya sampai ketawa-ketawa nih di samping, dia tahu loh. Dor, itu bagus sekali itu. Ya, bahkan orang saksi Yehova aja sadar akan ini. Saksi Yehova tahu bahwa ini bukan Yesus tapi hikmat. Saksi Yehova tahu soal ini. Itu judul perikopnya saja, wejangan hikmat. Lihat aja dari Amsal 8 ayat 1 dari pertama ya. Amsal 8 itu jelas wejangan hikmat. Silakan Bang Song. Jadi jangan berpikir kalau Amsal ini adalah nubuatan untuk Yesus. Amsal ini kan cuma ya, Amsal ini cuma hanya puisi-puisi. Ya, kenapa ditempatkan Song, putus-putus Song, suaranya Song. Putus-putus. Bukan itu bukan Song, itu ini Bang El itu. Song belum buka suara. Silakan Song. Lagi makan. Bang El, putus-putus banget. Jadi kadang-kadang ini teman-teman Kristen itu selalu ya. Jadi teman-teman Kristen itu selalu kalau bicara tentang perjanjian baru, perjanjian lama, ingat ya, perjanjian lama itu hanya sebutan di kekristenan saja. Padahal sebetulnya itu adalah Taurat Musa, Neviim dan Ketuvim. Ya,
Di dalam Taurat Musa tidak ada, di dalam kitab para nabi-nabi tidak ada nubuatan tentang ketuhanan Yesus, tentang penyaliban Yesus seperti yang diklaim oleh teman-teman Kristen di dalam Yesaya. Ya, tentang kelahiran Tuhan ada katanya di Yesaya 9 ayat 6, tentang penyaliban Yesus katanya ada di dalam Yesaya 52 53. Nah sekarang Amsal lagi dikatakan nubuatan untuk Yesus. Amsal 30 ayat ke-8 dikatakan nubuatan untuk Yesus. Padahal jelas Salomo menuliskan Amsal itu adalah sebagai hikmat. Nah, wejangan hikmat kan? Nah, kebetulan saya di rumah bapak saya nih. Bapak saya punya Alkitab, jadi saya lihat wejangan hikmat, bukan wejangan Yesus nih. Bukankah hikmat berseru-seru? Jadi ini ngomong soal khokhmah bahasa Ibraninya, hikmat. Jadi ini bukan ke Yesus, ampun Tuhan. Tuh, benar kata Umi tadi nih. Bukankah hikmat berseru-seru? Tuh. Ya, itu ya betul. Sekalian saja, Song, kalau lebih intelektual kau baca coba di surat Henok atau bawa aja kitab Henok, cari di situ. Mungkin ketemu gitu. Apalagi tadi dia mau lari ke Melkisedek, karena orang-orang Kristen selalu mengatakan kalau Melkisedek itu adalah typo-nya daripada Yesus, seperti itu. Oh, tidak bisa. Melkisedek itu tidak bisa dianggap itu. Melkisedek itu adalah imam tertingginya Tuhan. Iya betul, karena Abraham saja memberikan perpuluhan, memberikan ma'asyir kepada Melkisedek. Melkisedek aja dipalakin tuh si Abraham tuh, bayangin. Lu mana perpuluhan lu? Makanya saya mau bilang tadi, saya mau palakin Billy. Kalau Billy mengaku, sorry, makanya saya tadi mau bilang saya mau palakin Billy. Si Billy aja ngasih Melkisedek ini kan 10%. Nah, Melkisedek kan keimaman kita orang Kristen. Yesus dari Melkisedek itu. Nah, harusnya kan, Bang Bill ini benar kan Umi bilang si Yahudi ini. Bentar dulu Bang Song. Benar kan orang-orang Kristen selalu mengatakan kalau Melkisedek itu adalah typo-nya daripada Yesus. Melkisedek kok dikatakan typo daripada Yesus, gimana sih? Bukan, saya bilang keimamannya Melkisedek ini adalah keimamannya Yesus Kristus. Jadi kita imam kepada Melkisedek. Saya mau tanya, menggunakan roti dan anggur, karena roti anggur itu adalah Melkisedek. Dan harusnya Bang Bill ini sebagai orang Yahudi, ya bapak moyangnya aja kasih Yesus 10%, harusnya dia kasih kita orang Kristen. Sebelum kau membahas Melkisedek, kau harus tahu definisi Melkisedek itu siapa. Kau baca di Ibrani 7 1 sampai 10. Makanya ya, Melkisedek itu adalah Raja Salem. Raja Salem, kau tahu Raja Salem? Bentar dulu. Makanya Bang Billy tadi Umi bilang si Kristen ini selalu mengklaim bahwa Melkisedek itu adalah typo-nya Yesus, bahwa raja-raja saja memberikan perpuluhan kepada Yesus, kepada Melkisedek katanya. Coba mikir dong, berbicara Melkisedek jangan dengan otak sedeng begitu loh. Gini, keimaman Yesus itu kan keimaman dari Melkisedek yang disematkan kepada dia. Saya nggak berbicara bahwa si Melkisedek yang diketemuin Abraham itu adalah Yesus. Jangan salah paham dong. Kau tahu nggak keturunan Yesus dengan Melkisedek itu berbeda? Melkisedek itu putranya Nabi Nuh. Tahu kau? Dari mana? Gila, tahu aja dia. Hah? Keimanan Kristus lebih tinggi memang, tapi keimanan Lewi pada zaman Perjanjian Lama, Ibrani 5 sampai 6, bisa kita lihat bahwasanya Melkisedek itu adalah Raja Salem, merujuk kepada imam besar. Dia menjabat di situ di masa Abraham, yakni Sem, putra Nuh. Sekian, terima kasih, stay tune. Ini Raja Salem ya, Raja Salem. Raja Salem itu di mana? Yerusalem bukan? Coba. Orang Kristen selalu dia mengatakan bahwa mereka keturunan dari Shem. Nah ini koplaknya mereka itu. Shem itu dari mana? Gitu kan? Kristen dari mana? Mikir dong. Keturunan Shem itu adalah si Billy, orangnya Billy.
Kok nyalahin Bang Billy? Bukan saya dong, Kalian, bukan saya. kalian yang selalu, justru kalian teman-teman Kristen selalu mengklaim bahwa kalian ini adalah keturunan daripada Shem. Kok malah ke Bang Billy? Gimana sih? Kami kan mengikuti ya, keimaman Yesus yang didapatkan dari keimaman Melkisedek itu loh. Nah, coba dibuka Mazmur 110, coba Mazmur 110 Bill. Tanya dulu. Itu tulisannya apa? Yesus itu imam apa Mesias? Yesus itu imam dan raja. Sebentar. Aku Bang Song, saya mau tanya, sejak kapan Yesus jadi imam besar? Yesus itu seorang Yahudi loh. Dengar dulu, Song dengar dulu karena Yesus bukan orang Yunani. Aku kasih tahu, Yesus itu seorang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sangat kental banget keimanannya tentang patrialis. Nasab itu patrialis banget, harus darah dari ayah. Sekarang kalau Yesus dikatakan imam besar, dari ayah yang mana? Imam besar itu harus dari mana? Seorang imam itu harus dari mana? Dari suku Lewi. Yesus bawa Lewi itu dari mamanya, bukan dari bapaknya. Ya, begitu pula kenapa orang-orang Yahudi menolak ya kemesiasan Yesus? Karena orang Yahudi ini patrialis banget. Mengenai nasab patrialis banget. Kalau kita baca Matius pasal 1 ya, Matius pasal 1 sampai dengan 18, darah patrialis darah patrialis daripada Daud itu hanya sampai kepada Yusuf yang menikahi Maria, wanita yang melahirkan Yesus. Makanya kenapa tertolak? Karena Yahudi ini patrialis banget kalau berbicara mengenai nasab. Baca Matius ayat 17. Matius pasal 1 ayat 17 hanya sampai kepada Yusuf. Begitupun dengan imam besar itu harus dari suku Lewi, harus patrialis juga. Gitu loh, Song. Jadi harus paham dulu. Ya, saya sudah paham. Sekarang gantian. Yesus ini dari Yehuda. Berhenti dong. Yesus dari Yehuda, dia nggak ada keturunan Lewi, nggak ada keturunan imam. Tetapi janji kepada Daud bahwa keturunannya akan memiliki keturunan imam juga. Gimana keturunan aja bisa keturunan imam? Coba kita tanya Bang Billy, bisa nggak? Ayo kita baca Mazmur 110. Apa nubuatan di Mazmur 110? Ditujukan kepada siapa? Coba. Mazmur nggak ada nubuatan. Mazmur 110. Coba dibaca dulu Mazmur 110. Baca dulu Mazmur 110. Udah tahu. Coba dibaca. Mazmur itu puisi, bukan nubuatan. Nubuatan itu kita para nabi. Sumpah lu, aku bersumpah lu, Tuhan yang bersumpah lu. Jangan begitu Bang Bil. Jangan kau menghilangkan kata-kata itu. Tuhan telah bersumpah. Gini itu Bang Billy, kamu mengingkari. Berarti yang tadi udah gagal ya. Hikmat itu bukan Yesus ya. Enggak, saya nggak membicarakan tentang itu. Iya, saya membicarakan tentang Mazmur. Yang hikmat tadi. Betul. Bukan, saya nggak membicarakan tentang itu. Sabar dulu, kita selesaikan dulu. Yang tadi hikmat bukan Yesus, betul? Bukan saya yang berbicara itu. Saya mau bicarakan tentang Melkisedek. Kamu mengalihkan ke situ tadi. Jangan gitu dong. Bukan yang membawa. Saya membawa Amsal. Kau kan membahas itu tadi, Song. Dengar saya itu tadi Amsal. Kau membahas Amsal tadi, Song. Berarti gagal ya? Dengar dulu, belum. Oke, gagal. Belum. Dengar Bang Bil. Tadi saya ngomongkan Amsal 30 ayat 4. Lalu disebutkan lagi Kak Mican ini, dia bilang Bunda ini ngomong katanya disebutkan tentang hokmah ini, hikmat, ya kan? Terus Bang Bil kan ada ngomong ceplos, Amsal itu nggak bisa dipakai karena Amsal itu cuma kitab puisi. Oh ya sudah, kalau gitu batal semua, nggak usah dipakai lagi. Jadi ucapan tentang hikmat yang tadi, kan? Ya hikmat itu kan nggak, Bang Bil kan udah bilang kan, tanya, itu iya, kan kamu sudah membatalkan yang saya Amsal 30. Kejar dulu ya, kejar 30 ya. Kalau gitu saya kejar 30 ayat 4. 30 ayat 4 kamu mengakui gak itu bahwa Mesias itu? Kenapa? Dengar dulu. Kenapa tadi kita katakan bahwa Amsal itu adalah hikmat? Karena kamu dengar dulu. Kamu mengatakan kalau Amsal itu adalah nubuatan. Sejak kapan Amsal itu nubuatan? Amsal itu adalah hikmat. Saya menanyakan itu yang kita jawab. Dengar dulu. Ayo, langsung. Halo, kita kejar dulu pengakuan bahwa Amsal itu bukan berbicara soal Yesus. Bukan, Bang Bil, dengar dulu, dengar. Kamu yang dengar. Bang Bil, enggak, saya kan. Kamu yang dengar dulu ya, gini loh.
kita harus setuju dulu bahwa Amsal itu tadi yang kau tunjukkan itu bukan merujuk pada Yesus, betul? Setuju? Saya nggak bilang setuju atau membatalkan, tetapi berarti nggak bisa. Selesaikan dulu itu, baru kita ke tempat lain. Ayo. Kalau emang itu kepada Yesus, kalau emang itu kepada Yesus, tunjukkan kolerasinya. Hikmat itu hubungan dengan Yesus. Yang bawa ayat itu adalah Bunda Mican. Saya membawa ayat 30. Saya membawa 30 ayat 4. Kau yang bawa itu tadi, Song. Saya Kau yang bawa itu, Song. Terus diperluas, Song. Kamu mengatakan bahwa Amsal 30 ayat 8, bukan ayat 4 loh, ayat 8 yang kamu bawa. Yang saya ngomong ayat 4, 30 ayat 4. Iya, kamu mengatakan itu adalah siapa yang turun ke langit, yang naik ke langit. Siapa namanya dan siapa nama itu nubuatan. Kamu itu mengatakan itu nubuatan. Tidak ada. Kitab Amsal itu adalah kitab hikmat, bukan nubuatan. Ya, kalau Yesaya itu baru nubuatan. Kau itu nggak paham. Maksain kali Yesus mau jadi Tuhan, lari ke Amsal. Jangan. Amsal nubuatan. Dengar dulu. Kan tadi saya bawa 30 ayat 4. Lalu Bunda arahkan, katanya Amsal itu nggak bisa digunakan. Ya sudah, kita batalin semua karena Billy sudah berbicara bahwa Amsal itu tidak bisa digunakan. Itu hanya kitab puisi. Tidak bisa dengar dulu, tidak bisa digunakan untuk nubuatan. Maksudnya, dengarkan dulu, tidak bisa digunakan untuk nubuatan karena kamu mengatakan Amsal itu adalah nubuatan. Bang Billy bilang Amsal tidak bisa. Dengar dulu. Jadi kita pakai sebagai hikmat, Amsal, ya hikmat. Nggak boleh kamu ngotot untuk menjadikan Yesus Tuhan. Lari ke Amsal, nggak boleh. Oke, saya bertanya, siapa hikmat di dalam Amsal 30 ayat 4 itu? Coba gampang. Sekarang jawab saya tanya sama kamu, siapa angin? Siapa angin? Saya tanya kamu. Siapa angin? Iya, kan kamu nanya siapa hikmat. Kamu kan nanya siapa hikmat. Sekarang saya tanya, siapa angin? Saya nggak berbicara tentang yang dibicarakan Bunda Mican. Saya berbicara 30 ayat 4. Siapa nama anaknya yang itu? Ya, ditanyakan siapa angin? Aduh, dengar dulu, Bill. Nggak ada hubungannya dengan angin ayat yang saya bawa, Bill. Jadi ciptaan Tuhan itu. Coba saya buka dulu nih, saya buka dulu. Ciptaan Tuhan ya untuk menciptakan bumi ini. Makanya dia ada sebelum dunia ini ada gitu. Nah, kalau dibilang siapa hikmat itu suatu kebodohan. Sama seperti kamu bertanya siapa itu angin, gitu loh. Hikmat angin itu ada atau listrik itu adalah semuanya adalah ciptaan Tuhan, makhluk gaib yang kita tidak bisa lihat tapi kita bisa rasakan hasilnya. Seperti hikmat ketika sudah jadi sebenarnya materi dan ukurannya itu diukur dengan apa? Hikmat. Hitung-hitungan matematisnya itu hikmat. Ya, apakah hitung-hitungan matematis itu dari mana asal usulnya itu? Itu semua dari Tuhan. Hikmat yang membuat itu semua. Dan dengan hikmat itu kau bertanya siapa itu hikmat? Loh. Kan sama aja dengan siapa itu angin gitu. Dengar Bang Bill, bentar gantian. Ya, saya kan menanyain tentang Bang Bill bilang itu kitab yang adalah pengetahuan dan hikmat tentang Amsal. Saya mempertanyakan siapakah yang dikatakan dalam Amsal 30 ayat 4 itu, yang dikatakan yang menciptakan langit, yang dikatakan naik ke surga dan turun dan naik. Hikmat. Lalu yang dikatakan dengan hikmat itulah Tuhan menciptakan langit dan bumi ini duduk. Siapa hikmat memiliki anak-kah? Siapa nama anaknya? Adakah nama tentang anaknya dia? Apakah hikmat itu beranak? Ya, Amsal itu adalah puisi ya, puisi. Jadi itu merupakan gambaran kata-kata indah, rangkaian kata-kata indah. Kalau dibilang hikmat itu anaknya siapa? Bisa banyak. Kali-kalian anaknya tambah-tambahan anaknya pengurangan, itu hikmat. Berarti anak di situ anak-anaknya. Anak itu apa? Mempunyai nama kah? Siapakah namanya? Siapa nama anaknya itu siapa? Coba sebutkan siapa nama anak hikmat. Sebentar, diam dulu kamu. Umi tadi sudah mengatakan kalau Yesus dikatakan anak Allah, cuman Yesus doang. Bagaimana dengan Efraim? Efraim juga dikatakan anak Allah. Bukan hanya Yesus doang. Bagaimana dengan Israel? Israel dikatakan anak sulung Allah. Kenapa tidak? Kalau kita menjawab, dengar dulu, bukan saya tanya. Bagaimana kalau kita menjawab namanya Efraim atau namanya Israel atau namanya Yakub? Terus kamu mau protes lagi?
Udah jelas dikatakan ini adalah hikmat. Pertanyaan bukan merujuk kepada seseorang. Makanya kau itu catut satu ayat, tidak kau baca dari ayat pertama, baca dari ayat pertama. Oke, kamu diam sekali lagi. Umi bacakan. Umi bacakan sekali lagi ya. Kamu diam dulu ya, Song. Dengar perkataan-perkataan Agur bin Yake. Dengar ya, ini perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari masa tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya, ini dari sini saja kamu tuh sudah dianggap pendusta karena kamu ini berniat menyatakan bahwa ini adalah Yesus, padahal tidak tertera di sini. Ini adalah sekali lagi ini adalah hikmat. Ya, bertanya nih si Agur bin Yake ini siapa yang menciptakan itu? Ya, bagaimana cara menciptakannya? Yang naik turun ke langit, dengar dulu, yang turun naik ke langit yang Maha Kudus, yang menciptakan segalanya, yang menggenggam angin di dalam tangannya itu, berarti hikmat itu. Berarti hikmat itu ada Allah anak. Itu Allah. Enggak, di situ ditanyakan. Umi, saya potong ya. Saya potong. Kita saya jelaskan nih ya, Song ya. Enggak, saya masukkan dulu. Song, ini dengar saya, Song. Dengar saya, Song. Amsal itu adalah bagian dari 5 kitab, bukan? Amsal itu terbagi dari 5 kitab. Juga mencakup kepada Ayub, Mazmur, Pengkhotbah dan Kidung-Kidung Agung, Song. Jadi kalau kau tanya lagi hikmat itu apa? Sudah saya jawab. Terus kehadiran kebijaksanaan Amsal itu, Tuhan menguasai. satu, kehadiran kebijaksanaan. Kedua, kekuatan kebijaksanaan. Ketiga, tujuan kebijaksanaan. Dan dan keempat, persona kebijaksanaan. Itu, Song. Biar kau paham, Song, di situ, Song. Yang kau tanyakan itu, apakah angin, apakah itu? Itu, Song. Enggak, bentar, saya ambil kitab dulu, bentar. Harus kau pahami dulu, Song, 4 poin itu. Dan kau harus memahami Amsal itu terbagi dari 5 kitab, Song. Terbagi dari 5 kitab, termasuk Ayub, Mazmur, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Kita lanjut lagi ayat kita bedah. Kita kan menunjukkan. Dengar dulu. Kita lanjut dulu ya. Tadi Umi baru baca, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, berikanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya engkau jangan ikut dikutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki, diam dulu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang dan gigi-giginya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah cukup, tidak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu. Itu adalah hikmat. Itu adalah hikmat. Tidak ada Yesus di sana. Ini terlalu memaksakan. Enggak, Bunda, gantian. Oke, kita bilang hikmat ya. Lalu kita baca Amsal 30 ayat 30. Amsal 30 ayat 3. Juga tidak kupelajari hikmat. Nah, tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat ku kenal yang hikmat. Yang Maha Kudus ini berarti hikmat juga kan? Yang Maha Kudus siapa? Pertanyaannya siapa? Yang Maha Kudus itu siapa? Yang Maha Kudus itu ya Sang Pencipta, Tuhan Allah. Terus? Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak ku kenal
yang Maha Kudus. Siapa yang naik ke surga lalu turun? Hikmat. Siapa yang telah mengumpulkan angin di dalam genggamannya? Saya tanya, hikmat. Siapa yang telah membungkus air dalam kain? Hikmat. Siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi? Hikmat juga. Siapa namanya? Nah, siapa namanya hikmat? Dengar dulu. Kan kamu di sana sebentar. Bukan. Kamu itu paham nggak dengan isi kitab sendiri? Di sana. Dengar dulu, Bunda harus paham. Dengar dulu di sana si Agur bin Yake sedang bertanya. Tidak ada di sana dijawab hikmat. Ya. Enggak. Siapa yang naik? Ya, si Bunda ini kan menyematkan ini kepada hikmat. Ada. Makanya saya menjabarkannya dengan cara hikmat. Nyambung atau enggak? Enggak nyambung. Saya tanya, apa arti hikmat? Apakah hikmat itu nama manusia? Aneh kau ini. Tadi sebentar, Bunda apa arti kata berbicara hikmat? Saya mau tanya. Iya, hikmat. Apa arti hikmat? Dengar dulu. Dengar dulu. Tadi Bunda menyematkan ini, ayat yang saya keluarkan ini dengan menyematkannya kepada hikmat. Lalu saya tanya, nyambung nggak? Ini orang nyambung nggak ini hikmat? Pertanyaan saya, apa arti hikmat? Apa arti hikmat? Enggak, tadi kan ibu yang bawa. Ibu kan bawa apa arti hikmat? Saya mengatakan hikmat. Ini adalah hikmat, bukan nubuatan. Hikmat, apa arti kata hikmat? Kamu buka KBBI dulu. Ya, apa arti kata hikmat? Dengan hikmat kita menjabarkan ayat ini. Coba gimana? Pertanyaan caranya saya, gimana? apa? Rungkat guys, makanya di tap-tap layarnya, di tap-tap ya guys. Aduh, lagi seru-serunya tuh ah. Naik lagi. Aduh. Kita lihat berani lagi nggak dia naik. Kalau dia naik, kalau dia berani, ya bagus. Itu kan perikopnya udah jelas nih, perikopnya udah sangat jelas sekali itu. Betul, coba di ayat 8 itu sudah jelas, itu makna hikmat. Jadi mungkin dia berpikir hikmat itu nama orang. Iya, nanti mau di Yesusin lagi itu ujung-ujung. Iya, dia maksa supaya yang dimaksud di sana adalah Yesus, karena tadi dia udah kadang berbicara nubuatan gitu loh. Mican, saya ingin dengan hikmat mengetahui tulisan Amsal 30 ini. Makanya sekarang begini, Song, saya kan mau tanya. Jangan dulu ngoceh. Kamu cari dulu di KBBI apa pengertian daripada hikmat. Bukan, saya nggak berbicara. Cari dulu. Loh, ini Amsal ini berbicara tentang hikmat gimana? Oke, Amsal, ibu kan bilang Amsal berbicara tentang hikmat. Oke. Iya, sekarang tentang hikmat yang bagaimana ayat tersebut. Makanya kau cari dulu di KBBI apa makna kata hikmat. Cari dulu di KBBI. Bukan, maksud ayat ini apa? Coba dengan hikmat. Saya minta kamu dengar Song. Saya minta kamu cari dulu makna kata hikmat di dalam KBBI. Hikmat itu bukan si Ujang Hikmat ya. Iya, Bunda, gini Bunda. Ya. Saya mau tahu ini arti kata Amsal 30 ayat 4 ini ditujukan kepada siapa? Dengan hikmat kita mau mencari tahu, dengan hikmat Amsal ini ditulis. Saya mau tahu pengertiannya. Menurut Bunda Mican siapa tadi? Menurut Bunda Mican kan itu adalah hikmat gitu. Lalu saya cocokkan setiap kata dengan hikmat. Dengar dulu ya. Kamu jangan memaksakan. Bang Glenn di mute, Bang Glenn di mute sebentar. Bang Glenn di mute, ramai kali. Jadi kamu harus tahu ya, kitab Amsal itu adalah kitab hikmat. Hikmat itu artinya apa? Bukan merujuk kepada seseorang, tetapi itu adalah menjelaskan tentang penciptaan. Hikmat atau hikmah. Dengar dulu. Pada saat Salomo mengatakan, "Aku ada sebelum dunia ini dijadikan." Ya. Apakah artinya Salomo ini sudah ada duluan?
sebelum dunia ini diciptakan, tapi itu adalah sebuah hikmat. Ayat yang itu. Dengar dulu, kamu jangan ngotot kalau itu untuk Yesus. Sudah jelas. Di dalam Amsal 8 dikatakan bahwa tulisan Salomo di Amsal itu adalah tentang hikmat. Bukan tentang berbicara siapa orangnya. Kamu bertanya, siapa yang dimaksud? Namanya siapa? Itu kan bahlul, namanya terlalu memaksakan. Kalau Salomo itu, kamu inginnya Salomo itu adalah nubuatan untuk Yesus.